Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vinda Danilo bersama rekan saya Arif Surahman dan satu lagi Amalia Anjani. Kami adalah sebuah kelompok dari mahasiswa Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya yang sedang mengambil mata kuliah pengantar teknokrasi. Hari ini kami akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Danton dari PT Beyond Intermedia. Bapak Danton adalah salah satu sosok wirausahawan muda yang sukses di Surabaya. Ya, selamat pagi, Binda. Kenalin, nama saya Danton Prabawanto tepatnya. Saat ini saya menggeluti bidang usaha di bidang internet hosting dan solusi di bidang internet. Semuanya bernaung di bawah PT Beyond Intermedia, gitu. Ya, Beyond Intermedia sebenarnya lahirnya setelah adanya Jagoan Hosting. Jadi saya dan satu rekan itu awalnya bikinnya Jagoan Hosting dulu. Setelah Jagoan Hosting ada, kita merasakan kita butuh naungan secara korporat, kita akhirnya membentuk perusahaan namanya PT Beyond Intermedia. Nah, Beyond Intermedia sendiri kalau saat ini ada berbagai macam divisi ya. Yang pertama Jagoan Hosting mengawali lahirnya, dan kita punya Jagoan Store. Jagoan Store itu solusi untuk web. Kalau ada orang yang ingin bikin toko online secara instan, kita punya Jagoan Store. Kemudian kita ada satu lagi namanya Jagoan Web. Jagoan Web itu untuk web profile. Jadi kalau ada yang membutuhkan layanan website secara instan langsung jadi dengan menggunakan Jagoan Web. Kemudian kita juga punya wgchat.com. Itu landasannya dari problem di Jagoan Hosting, di mana nggak ada solusi untuk chatting, jadi manajemen customer service melalui chatting. Kemudian dan ada beberapa produk yang lain, termasuk di dalamnya kita punya beberapa store toko online di bawah PT Beyond Intermedia. Ya, kalau ngomong awal terbentuknya memang kita mesti ngomong awalnya Jagoan Hosting dulu. Jadi di Jagoan Hosting dulu bentuk tahun 2006 ya, 2006 akhir itu saya dan satu teman partner kita di Jagoan Hosting itu kita berpikir bahwa internet akan booming waktu itu. Jadi waktu masih tahun 2006 kita berpikir internet akan booming, dan orang yang dibutuhin apa sih ketika internet mau booming? Itu mesti yang pertama adalah hosting sama domain. Jadi bayangan saya waktu itu orang itu pasti bikin website. Nah, kalau di Amerika orang udah personal udah punya website. Nah, di Indonesia belum boom saat itu. Nah, dari situ kepikir apa yang bisa dibikin kalau misalkan ngomong web designer atau ini sudah banyak banget. Nanti saya berpikir pasti kompetitornya mahasiswa gitu. Jadi akhirnya apa yang bisa menaungin itu ya hosting sama domain gitu. Akhirnya terbentuklah kita sepakat untuk bikin Jagoan Hosting, dan memang itu prediksi kita benar. Hari ini kalau kita melihat 5 tahun sejak Jagoan Hosting berdiri, orang website sudah bukan lagi hal yang hal yang aneh gitu ya. Kalau dulu masih aneh, koneksi aja masih mahal. Nah, sekarang internet sudah menjadi bagian kehidupan, sehingga mau nggak mau sekarang hosting udah pasti dibutuhkan oleh siapapun yang ingin memulai di internet. Ya, jadi awalnya kalau ngomong Beyond Intermedia, awalnya adalah keinginan saya untuk menyediakan fitur bagi orang yang ingin memulai punya website. Waktu itu seperti itu. Kalau ngomong pengalaman pribadi sebenarnya gini, saya sendiri bukan orang teknik. Ya, saya pernah sekolah di teknik, cuman saya bukan orang teknik. Saya lebih suka di bidang marketing, kemudian di manajemen dan yang berhubungan dengan itu. Nah, ketika Jagoan Hosting ada itu sebenarnya rekan saya sudah bergerak di bidang internet hosting, hanya marketnya waktu itu luar negeri, sehingga kenapa nggak kita garap market Indonesia aja, karena ini pasti boom nanti gitu. Sehingga kenapa kok milih hosting? Itu karena kita sudah punya resource-nya. Jadi partner saya itu sudah sangat menguasai di ini, dan kebetulan saya di marketing dan di manajemennya. Ini kita join gabung untuk bangun Jagoan Hosting. Jadi memang ada latar belakang IT. Jadi
secara ini, dan kita tahu pasarnya gitu ya, karena saya menganggap saya tahu pasarnya sehingga akan lebih mudah untuk memulai bisnis seperti ini. Cerita pengalaman pribadi aja. Kalau ngomong pribadi sebenarnya saya pernah kerja. Jadi saya kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi, juga di IT sebenarnya, cuman hanya 4 tahun, sampai 2004 sampai 2007 saya udah interest sama bisnis sehingga diriin berbagai macam bisnis yang nggak ada hubungannya sama internet. Jadi yang hubungannya itu sama dagang, ya, jualan makanan, jualan apapun yang bisa dijual lah gitu. Nah, sampai akhirnya tahun 2006 itu ketemu sama rekan saya, gedein Jagoan Hosting, dan sampai hari ini kita tetap konsen di bidang internet. Ya, kalau ngomong nggak mau jadi pegawai, sebenarnya saya agak ini ya. Jadi prinsipnya begini, entrepreneurship itu bukan masalah profesi. Jadi entrepreneurship itu bukan masalah aku nggak mau jadi pegawai, aku mau jadi entrepreneur. Tapi lebih pada entrepreneurship adalah lebih pada spiritnya. Jadi bagaimana seseorang itu mempunyai jiwa entrepreneurship. Nah, entrepreneurship sendiri profesinya bisa macam-macam. Ada banyak kalau kita lihat. Dia karyawan tapi dia punya status entrepreneurship juga, mempunyai jiwa entrepreneurship, sehingga apa yang terjadi ketika kita punya spirit itu, mau kerja atau mau pilihan langsung jadi entrepreneurship itu bisa. Kalaupun kerja, dia kerjanya bukan orientasinya, dia akan begini, saya akan memperluas network saya akan memperluas pengetahuan saya. Jadi entrepreneurship juga sama, jadi nggak boleh berhenti saya udah entrepreneur nih, dia juga harus ngembangin seperti seorang yang profesional. Jadi yang pertama ditumbuhkan adalah spiritnya. Nah, cara numbuhin spirit adalah sekarang sih gampang ya. Kalau saya dulu mulai awal susah karena masih jarang buku entrepreneurship, entrepreneurship juga masih dianggap sesuatu yang aneh, bahkan oleh orang tua, oleh orang-orang lulus kuliah satu tujuannya kerja gitu kan. Nah, sekarang sudah banyak motivasi, sudah banyak buku-buku yang mempermudah kita untuk spirit entrepreneurship. Jadi kalau memang teman-teman mahasiswa yang punya spirit entrepreneurship, gali itu terus, bumbul dengan bumbul itu apa ya bahasa Indonesianya, berkumpul dengan entrepreneur gitu, sehingga dalam jiwanya itu muncul spiritnya gitu. Jadi entrepreneurship bukan profesi bagi saya, entrepreneurship adalah sebuah spirit gitu. Saya potong benar kalau masalah harus tumbuh dari diri sendiri. Untuk jadi entrepreneur ada beberapa alternatif. Yang pertama itu orang terpaksa mau nggak mau dia harus entrepreneur. Misalkan nih kuliahnya bodoh, ya nggak lamar kerja di mana-mana nggak diterima gitu kan. Itu yang pertama, orang kepepet. Ini biasanya yang jadi gitu. Jadi ada istilah bilang kalau yang paling bodoh biasanya nanti yang paling pinter satu angkatan itu nanti jadi bosnya yang pinter gitu, yang bodoh jadi bosnya yang pinter. Kemudian yang kedua, karena motivasi dari orang lain, jadi gini, terinspirasi oleh orang lain ya, jadi wah ini jadi entrepreneur kok sukses gitu ya, akhirnya dia tergerak untuk memulai entrepreneurship. Kemudian yang ketiga, menurut saya ini dari pengalaman, jadi dia udah merasakan pengalaman bahwa dan merasakan uang ya dari entrepreneurship. Misalkan dari kuliah dia udah mulai menjalani jual, kegiatan menjual, karena basic entrepreneurship yang pertama adalah dia nggak malu untuk menjual, itu menurut saya. Jadi motivasinya ada 3 itu menurut saya. Jadi terpaksa, terinspirasi orang lain, dan memang dari pengalaman dia sendiri gitu. Iya, kalau tantangan kalau waktu di awal dan hari ini berbeda. Jadi ada bisnis yang dikatakan bisnis yang bertahan lebih dari 2 tahun itu hanya sekitar bertahan dari lebih dari 5 tahun itu hanya sekitar 10% dari usaha yang dijalankan di awal. Nah, di awal kita tantangannya adalah bagaimana ngenalin produk kita gitu. Jadi ngenalin produk kita udah tahu pasarnya, kita udah, cuman gimana biar orang kenal sama Jagoan Hosting. Jangankan kenal sama Jagoan Hosting itu apa, kita dulu harus kenalin gitu. Jadi belum banyak waktu itu yang tahu hosting itu apa. Bahkan teman-teman saya sendiri bilangnya gini, kamu itu yang dijual apa toh gitu ya. Jadi tantangan terbesar saya waktu awal mendirikan adalah karena internet juga belum se-booming hari ini, itu adalah bagaimana kita bisa ngenalin. Solusinya waktu itu saya dengan ngerangkul berbagai komunitas ya, jadi komunitas entrepreneur, komunitas IT, teman-teman dari kampus itu kita
kita kita deketin, kita juga ngasih pelatihan juga tentang apa sih sebenarnya hosting itu, apa sih domain itu yang kita jual pada waktu awal. Kalau di masa awal tantangannya adalah hosting itu apa gitu. Kalau sekarang karena kita udah 5 tahun, kita udah, kalau dalam bisnis kita dikatakan Jagoan Hosting udah melewati kelas SD ya, sekarang udah masuk kelas SMP. Nah, di SMP ini tantangannya adalah bagaimana kita memanage SDM, ya, bagaimana kita memberikan servis, bagaimana dulu ketika customer kita katakanlah 1000, sekarang customer kita ada 13.000, itu layanannya tetap sama bagusnya. Nah, itu tantangan yang sedang kita lalui untuk hari ini. Sekarang total di grup Beyond ada sekitar hampir 30 orang, jadi sekitar 26 atau 27 orang timnya yang total berkecimpung di sini hari ini. Ya, diawali pertama berdua ya. Kita awal pertama berdua, 3 bulan kita langsung udah berempat, jadi langsung kita hire tim inti, kemudian terus berkembang dan sesuai dengan perkembangan produk yang ada juga kita mesti menyesuaikan dengan kebutuhan itu. Kita dari awal berdiri udah melayani 24 jam. Jadi kalau dulu awal itu ya berdua gantian melek gitu, gantian jaga 24 jam. Kemudian ada lagi disuplai dengan tenaga baru dan tenaga baru. Sampai hari ini kita belum, dalam 1 tahun kita hanya libur mungkin sekitar 1 atau 2 hari, itu pun kalau pas outing. Jadi pas outing bareng-bareng tim itu kita libur gitu. Tapi selebihnya misalkan Idul Fitri, Hari Raya, Natal, Tahun Baru, seperti hari ini misalkan libur panjang, kita tetap online 24 jam. Demikianlah wawancara bersama Bapak Danton pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Banyak sekali rahasia sukses yang sudah kita dapatkan dari Bapak Danton. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.